Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bagaimanakah cara pembagian mawaris atau warisan. Ada beberapa cara dalam pembagian warisan. Yang pertama, nomor 1, ini adalah mumasalah. Mumasalah atau at-tamasul. Kata lain adalah at-tamasul. At-tamasul. Ini kasusnya terjadi, ya kan? Bila ada dua penyebut. Jadi bila ada dua penyebut, apabila ada dua penyebut yang sama, dan bisa dibagi secara sama. Contohnya di sini ada dua penyebutnya adalah 2 dan 2, atau 3 dan 3, dan seterusnya. Nih, kasusnya apabila ada seseorang yang meninggal, di situ ahli warisnya yang pertama adalah kakek. Dia mempunyai ahli waris kakek, kemudian ada ibu, kemudian ada satu anak laki-laki, kemudian satu anak perempuan. Kita akan membuat perhitungan mawaris apabila ahli warisnya terdiri dari kakek, ibu, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Contohnya harta warisannya juta. Ini adalah harta warisan. Langkah yang pertama, kita harus mengetahui berapakah bagian kakek, bagian ibu, bagian anak laki-laki, dan bagian anak perempuan. Di sini saya sudah membuat bagan yang menjadi acuan agar mudah kita mempelajarinya. Nah, di sini bagian kakek, kita lihat bagian kakek 1/6 jika bersama ahli waris laki-laki dan tidak ada ayah. Ada 1/6 plus asobah, ada asobah, ada juga mahjub atau terhalang. Nah, di sini bagian kakek 1/6 bersama ahli waris laki-laki dan tidak ada ayah. Nah, berarti bagian kakek adalah 1/6. Kita tulis di sini 1/6. Kemudian bagian ibu, kita lihat bagian ibu 1/3 jika ada far'un waris, atau kemudian 2 atau lebih saudara laki-laki atau perempuan, kecuali dalam masalah gharawain yang insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Kemudian bagian ibu 1/6 jika ada far'un waris, atau 2 atau lebih saudara laki-laki ataupun perempuan. Di sini kita lihat, ya kan, bagian ibu
di sini 1/6 jika ada fardun waris. Fardun waris itu siapa? Fardun waris adalah anak. Anak ini adalah fardun waris. Ya, berarti bagian ibu tadi adalah 1/6. Kita tulis bagian ibu 1/6. Kemudian bagian anak, di sini ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dia menjadi asobah. Ya, menjadi asobah. Kemudian cara pembagian yang akan kita pelajari di sini adalah dengan cara mumasalah atau at-tamatsul. Ini apabila ada dua penyebut yang sama, dua penyebut yang sama. Di sini kita lihat 6 ya, yang pertama penyebut, yang kedua juga 6. Ini dua penyebut yang sama dan bisa dibagi secara sama. 6 bisa dibagi 6, bisa dibagi 3 sama-sama, bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka cara mengambil asal masalahnya kita buat ya, kita jadikan diambil salah satu dari angka tersebut untuk dijadikan sebagai asal masalah. Berarti asal masalahnya adalah 6 ya. Asal masalahnya adalah 6. Kemudian ini sebagai asal masalah untuk pembagian ahli waris tadi. 1/6 dari 6 ini adalah 1 ya, berarti bagian kakek 1 dari 6 ya, 1/6. Bagian ibu juga 1. Sisanya 6 dikurangi 1 berarti masih sisa 4. Asobah ini adalah sisa. Nah, di sini sisa 4 ini dijadikan bagian bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Seperti yang kita ketahui, bagian laki-laki dan perempuan ini samaannya 2/1. 2 untuk laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Tapi di sini sisanya adalah 4. Nah, cara pembagiannya gimana biar mudah? 2 sama 1 ini kan samaannya 3. 3 kita jadikan, kita masukkan ke atas, dikalikan asal masalahnya. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, jadi asal masalahnya adalah kita jadikan 18 untuk mempermudah cara pembagiannya. Nah, sekarang kita hitung ulang dari depan. 1/6 dari 18 ini adalah 3. 1/6 dari 18 3. Kemudian sisanya ya, sisa 18 bagi 3 ini kan ada 12, ada 3 bagian, 4 ini kan ada 4. Yang 2 bagian ini untuk anak laki-laki, karena anak laki-laki di sini 2/1. Berarti yang 4 atau 8 ya, 8 ini untuk anak laki-laki ya. Kemudian yang 4 ini untuk anak perempuan. Berarti kemudian tinggal dikalikan dengan harta warisan. Di sini harta warisannya 180 juta. 180 juta. 3 kali 180 juta. 8 kali 180 juta. 4 kali 180 juta. Hasilnya berapa? Nah, ini kenapa saya memilih harta warisannya kita bulatkan 180 juta,
ini untuk mempermudah hitungan. Berarti cara perhitungannya, ya kan? Nah, di sini 3 ini kita langsung nah, di sini fungsi dari asal masalah tadi ini untuk pembagi, ya, pembagi tadi bagiannya adalah 3. Kita jadikan 18 ini sebagai pembaginya, 3/18. Di sini per 18, 8/18, 4/18. 3/18 dikali 180 juta, hasilnya adalah 30 juta. 3/18 dikalikan 180 juta, 30 juta. 8/18 dikali 180 juta, hasilnya adalah 80 juta. Kemudian di sini 4/18 dikali 180 juta, bagiannya adalah 40 juta. Nah, disinilah pembagian. Berarti harta warisan yang diterima oleh kakek adalah 30 juta, ibu mendapatkan 30 juta, anak laki-laki 80 juta, dan anak perempuan 40 juta. Laki-laki dengan anak perempuan adalah 2/1. Tetapi 2/1 kita ibaratkan seperti ini. Ini untuk anak laki-laki dan ini untuk anak perempuan. Pada hakikatnya 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, ini adalah bagiannya lebih besar anak perempuan. Masalahnya kenapa? Kalau kita lihat secara zahir di sini memang sudah jelas laki-laki dapatnya banyak, 2, sedangkan perempuan dapat 1. Ini enggak adil. Kata siapa enggak adil? Disinilah keadilan Allah, ya kan? Keadilan dalam hukum Islam. Laki-laki dapat 2 bagian ketika dia menikah, maka 2 bagian ini masih dibagi lagi dengan perempuan yang dia nikahi, masih diberikan lagi kepada anak-anaknya, kan, untuk menafkahi keluarga, kebutuhannya. Sedangkan laki-laki inilah yang menggarap sawah ataupun yang lainnya dari bagian tersebut. Sedangkan orang perempuan dia dapat 1 bagian, tetapi 1 bagian ini mutlak menjadi hak si perempuan tersebut. Dia nggak harus memberikan kepada anak, dia nggak harus memberikan hasilnya ini kepada suami atau keluarganya. Jadi ini untuk mencukupi kebutuhan perempuan tersebut. Tapi kalau laki-laki, ya, di sini dapat 2 bagian, tetapi dia dari 2 bagian itu masih diberikan kepada istrinya, orang perempuan yang dia nikahi, padahal istrinya sudah membawa bagian 1 dari keluarganya. Masih diberikan lagi kepada anak-anaknya. Ya, kalau anaknya cuma 1, anaknya 5, ya inilah keadilan Islam itu ada di situ. Nah, insya Allah kita akan membahas cara pembagian mawaris yang kedua di kesempatan berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.